Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah online mata kuliah kewirausahaan, kepemimpinan, dan dakwah. Pada pertemuan yang ke-14 ini, kita akan belajar mengenai aspek organisasi dan manajemen bisnis. Kita mulai dengan definisi organisasi dan definisi manajemen. Apa itu organisasi? Jadi organisasi ini diartikan sebagai sekelompok orang, dua atau lebih yang secara formal dipersatukan dalam satu bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi organisasi ini terdiri dari satu orang, jadi minimal dua, dan ada disahkan secara formal, ada dokumen-dokumen resminya atau legalnya, dan mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian definisi dari manajemen. Manajemen ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan kerjasama di antara semua sumber daya yang terlibat dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi manajemen ini berupa kegiatan-kegiatan yang melibatkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Istilah manajemen ini mengandung tiga pengertian, yaitu manajemen sebagai suatu proses, manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen, dan manajemen sebagai seni atau art, dan sebagai ilmu pengetahuan atau science. Manajemen di sini menekankan pada pengaturan, pengendalian, dan pendayagunaan berbagai sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan organisasi adalah alat atau wadah sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi penerapan manajemen dalam organisasi ini terkait dengan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. Ada berbagai macam pendapat para ahli mengenai fungsi manajemen, diantaranya itu sebagai berikut. Di sini saya mengambil 4 pendapat dari para ahli, diantaranya yang pertama yaitu George R. Terry. Jadi fungsi-fungsi manajemen menurut beliau yaitu meliputi planning, organizing, staffing, motivating, dan controlling. Kemudian pendapat yang kedua melalui Henry Fayol. Fungsi manajemen ini meliputi planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling. Kemudian menurut Luther Gulick, fungsi manajemen meliputi planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting. Dan yang keempat, menurut Ernest Dale, fungsi manajemen ini meliputi planning, organizing, staffing, directing, innovating, representing, dan controlling. Dan pada dasarnya melalui 4 pendapat tersebut, fungsi manajemen ini terdiri dari perencanaan yang paling pertama atau planning, kemudian ada organizing atau pengorganisasian, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan atau actuating, dan diakhiri dengan pengawasan atau controlling. Jadi fungsi manajemen ini dapat disederhanakan lagi menjadi 3 kelompok fungsi utama, yaitu planning, kemudian actuating, dan pengawasan. Nah, berikut ini adalah hal-hal yang perlu dirancang terkait dengan kebutuhan organisasi, yaitu visi dan misi perusahaan, kemudian struktur organisasi perusahaan, bentuk organisasi perusahaan, serta perizinan organisasi perusahaan. Dimulai dari visi dan misi perusahaan. Jadi visi perusahaan ini terkait dengan kondisi yang akan dicapai oleh perusahaan di masa yang akan datang. Visi perusahaan merupakan falsafah bagi manajemen perusahaan dan setiap orang yang terlibat dalam organisasi perusahaan. Bagi manajemen, visi perusahaan ini merupakan pedoman untuk menyusun strategi perusahaan. Lalu, misi perusahaan terkait dengan tugas yang harus dijalankan oleh perusahaan terhadap pihak yang berkepentingan. Perencanaan yang dibuat berlandaskan pada misi yang diemban dalam rangka mencapai visi perusahaan. Jadi visi ini dibuat untuk mencapai tujuan yang akan dicapai di masa yang akan datang. Lalu untuk mencapai visi ini melalui misi. Misi-misi apa saja yang harus ditetapkan oleh perusahaan untuk mencapai visi perusahaan. Visi dari perusahaan hendaknya dirumuskan dalam pernyataan yang sederhana,
fleksibel, memiliki cakupan yang luas, terukur dalam hal capaian dan waktu, serta menggambarkan prospek yang cerah dalam perjalanan hidup perusahaan di masa yang akan datang. Hal yang perlu diingat oleh seorang wirausahaan bahwa jika menginginkan perusahaannya bertahan hidup lebih lama, hendaknya tidak mengekspresikan memburu keuntungan dalam pernyataan visinya. Jadi pernyataan visi ini hendaknya ditekankan pada pelayanan terhadap kebutuhan stakeholder sebagai prioritas utama. Harus disadari bahwa keuntungan merupakan konsekuensi sebagai balas jasa dalam upaya menerapkan strategi perusahaan, bukan sebagai tujuan utama. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini, visi perusahaan ini hendaknya tidak mencantumkan mengenai mengejar profit atau berburu keuntungan. Jadi profit ini adalah konsekuensi yang nantinya otomatis akan tercapai apabila perusahaan sukses menjalankan strateginya atau menerapkan visi dan misinya. Jadi profit ini harus diterapkan. Profit ini bukan semata-mata menjadi tujuan utama dari perusahaan. Dalam melakukan fungsi perorganisasian sebagai fungsi manajemen perusahaan, wirausahaan mengalokasikan keseluruhan sumber daya perusahaan sesuai perencanaan yang telah dibuat berdasarkan kerangka kerja yang dinamakan desain organisasi perusahaan. Jadi struktur organisasi ini merupakan desain organisasi di mana wirausahaan sebagai manajer melakukan alokasi sumber daya perusahaan, terutama yang ada kaitannya dengan pembagian kerja dan sumber daya yang dimiliki, serta koordinasian dan pengkomunikasiannya. Keterlibatan beberapa orang dalam perusahaan membutuhkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Struktur organisasi juga menunjukkan pembagian kerja dalam bentuk pendelegasian wewenang kepada tenaga kerja dan menunjukkan arah tanggung jawab atas wewenang yang diberikan. Struktur organisasi juga menunjukkan fungsi atau kegiatan yang berbeda, dikoordinir dan menunjukkan pula adanya spesialisasi pekerjaan yang terdapat dalam organisasi perusahaan. Jadi sebelum perusahaan melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab kepada sumber daya atau tenaga kerja yang ada dalam perusahaan, terlebih dahulu dibuatlah desain organisasi perusahaan dalam bentuk struktur organisasi perusahaan. Jadi dengan dibentuknya struktur organisasi perusahaan, seorang manajer atau pemilik perusahaan bisa melakukan alokasi sumber daya yang meliputi pembagian tanggung jawab atau pembagian tugas dan pembagian tenaga kerja. Ada 4 pilar yang perlu diperhatikan dalam penyusunan struktur organisasi. Yang pertama yaitu pembagian kerja atau division of work. Jadi pembagian kerja di sini adalah upaya menyederhanakan pekerjaan sebagaimana yang disusun dalam proses perencanaan menjadi lebih sederhana dan spesifik, di mana setiap orang ditempatkan dan ditugaskan untuk tiap kegiatan pekerjaan. Jadi pembagian kerja di sini juga disebut pula sebagai pembagian tenaga kerja. Namun lebih sering digunakan istilah pembagian kerja karena yang dibagi di sini adalah pekerjaannya, bukan orangnya. Contohnya, pembagian kerja pada perusahaan perdagangan hasil pertanian dapat dibagi menjadi pekerjaan pengadaan atau pembelian, kemudian grading atau penilaian, lalu ada penyimpanan atau pergudangan, quality control, pengemasan, penyaluran keuangan, dan sebagainya. Selanjutnya, pilar yang kedua yaitu pengelompokan pekerjaan atau departmentalization. Jadi, pilar yang kedua ini adalah proses pembagian dan penamaan kelompok pekerjaan berdasarkan kriteria tertentu. Jadi ini dapat dilakukan apabila jenis pekerjaannya telah dispesifikkan terlebih dahulu. Contohnya untuk perusahaan perdagangan hasil pertanian, pekerjaan, pengadaan atau pembelian dan grading ini dikelompokkan menjadi satu, menjadi bagian pengadaan bahan. Kemudian pekerjaan penyimpanan atau pergudangan dan kontrol kualitas atau quality control dikelompokkan menjadi bagian processing. Lalu ada bagian pengemasan dan penyaluran dikelompokkan menjadi bagian pemasaran dan seterusnya.
Jadi kalau yang pertama ini pembagian kerja menjadi dispesifikkan jenis-jenis pekerjaannya, dikelompokkan, lalu setelah dikelompokkan jenis-jenis pekerjaannya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, kemudian yang kedua ini dikelompokkan menjadi satu bagian atau satu departemen. Yang ketiga, penentuan relasi antar bagian dalam organisasi atau hierarki merupakan proses penentuan relasi atau hubungan baik secara vertikal maupun secara horizontal. Jadi yang pada bagian ketiga ini atau penentuan relasi ini ada dua konsep penting, yaitu span of management, yaitu terkait jumlah orang atau bagian di bawah suatu bagian yang akan bertanggung jawab kepada bagian tertentu. Kemudian chain of command menunjukkan garis perintah dalam organisasi dari hierarki yang paling tinggi hingga paling rendah dan menjelaskan bagaimana batasan kewenangan dibuat dan siapa dan bagian mana yang akan melapor ke bagian mana. Jadi chain of command ini menunjukkan garis perintah ya. Garis perintah antara bagian apa bertanggung jawab ke bagian yang mana, kemudian kewenangan-kewenangan kerjanya meliputi apa saja, itu harus dijelaskan dalam pilar yang ketiga ini, yaitu relasinya harus jelas, hubungannya harus jelas. Kemudian yang keempat, koordinasi atau coordination, jadi proses koordinasi, jadi mengintegrasikan berbagai aktivitas ke dalam suatu organisasi agar tujuan organisasi ini bisa tercapai secara efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi yaitu yang pertama yaitu strategi perusahaan. Jadi perusahaan menyusun strategi untuk bisa mewujudkan visi dan misi. Kemudian perusahaan harus merinci atau mendetailkan atau membreakdown menjadi beberapa sasaran untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Lalu yang kedua yaitu ukuran organisasi perusahaan. Jadi semakin besar organisasi atau perusahaan, maka semakin besar pula jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Semakin luas cakupan wilayah yang dijangkau dan bisa jadi membutuhkan bermacam-macam spesialisasi pekerjaan. Dengan demikian, struktur organisasi dibuat semakin kompleks, mengikuti perkembangan ukuran perusahaan. Jadi struktur organisasi ini tidak baku, jadi menyesuaikan, jadi semakin besar perusahaan nanti, struktur organisasinya juga perlu direvisi atau perlu dirubah mengikuti seberapa besar perusahaan berkembang, seberapa besar luas wilayah yang dijangkau. Kemudian teknologi, jadi teknologi yang dimasukkan di sini adalah cara perusahaan untuk mengubah masukan menjadi keluaran. Jadi struktur organisasi perusahaan yang menggunakan teknologi tradisional dan sederhana tidak sama dengan perusahaan yang menggunakan teknologi modern yang serba mekanis dan elektrik. Yang keempat yaitu lingkungan perusahaan. Perkembangan perusahaan tidak terlepas dari pengaruh lingkungan internal dan eksternal. Jadi perusahaan tidak semata-mata mengejar laba, namun harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh stakeholder-nya. Perkembangan lingkungan perusahaan harus diikuti dengan penyesuaian struktur organisasi, karena bila tidak, perusahaan akan mengalami kesulitan menerapkan strategi dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Jadi di sini lingkungan perusahaan baik internal atau eksternal ini sangat mempengaruhi perkembangan perusahaan. Lingkungan internal biasanya meliputi sumber daya yang ada dalam perusahaan. Kemudian eksternal itu meliputi ada melalui para pesaing perusahaan. Kemudian ada juga melalui peraturan atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang otomatis berpengaruh juga pada kebijakan yang harus diambil perusahaan.
Bentuk organisasi perusahaan ini ada bermacam-macam juga. Kita mulai dari yang paling sederhana, yaitu usaha perseorangan atau biasa disebut dengan firma. Jadi bentuk usaha ini adalah bentuk usaha yang paling kecil, paling sederhana, dan paling umum yang ada di lingkungan kita. Jadi segala sesuatu dalam perusahaan ini tanggung jawabnya adalah langsung pada pemilik perusahaan. Jadi sangat sederhana, otomatis struktur organisasinya juga sangat sederhana karena tanggung jawabnya atau garis perintahnya sangat jelas, yaitu semua bertanggung jawab kepada ownernya. Kelebihan dari usaha perseorangan ini adalah biaya perizinannya lebih rendah dibandingkan bentuk usaha lainnya. Kemudian pengambilan keputusan dan pengendalian perusahaan sering berlangsung cepat karena tanggung jawab langsung di bawah pemilik sebagai pimpinan perusahaan. Kemungkinan untuk meraih keuntungan lebih besar karena keuntungan tidak perlu dibagi kepada siapapun. Respon terhadap kebutuhan perusahaan lebih cepat terkendali karena sebagai pemilik tunggal tidak perlu berkonsultasi kepada banyak orang. Kelemahannya yaitu tanggung jawab berada pada pemilik, sehingga ketika perusahaan berhutang, maka kerap kali semua harta benda yang dimiliki pemilik menjadi jaminannya. Kemudian ketersediaan model sering lebih kecil dibandingkan jenis perusahaan lainnya. Jelas perusahaan jenis ini modelnya lebih kecil karena hanya satu pemilik. Otomatis modelnya semuanya berasal dari satu pemilik saja. Kemudian kemungkinan untuk memperoleh investasi jangka panjang relatif kecil karena status kepemilikan hanya berada pada satu orang. Bentuk usaha yang kedua yaitu usaha patungan. Jadi perusahaan ini status kepemilikannya berada di bawah sejumlah orang yang ikut terlibat. Jadi ada beberapa orang yang terlibat, tidak hanya satu orang. Segala sesuatu yang terjadi dalam perusahaan merupakan tanggung jawab sejumlah orang yang terlibat di dalam usaha patungan ini atau perkongsian ini. Kelebihannya, kemungkinan perolehan modal perusahaan lebih mudah karena bersumber dari beberapa orang yang terlibat. Jadi mereka yang terlibat dalam perkongsian ini dapat termotivasi menerapkan semua kemampuannya karena mereka ikut memperoleh laba. Bila dibandingkan perusahaan perseorangan, perolehan formalitas hukum lebih mudah dan biayanya lebih kecil. Kekurangannya yaitu biaya yang dibutuhkan untuk pendirian usaha relatif lebih besar dibandingkan jenis perusahaan yang lain, terikat pada peraturan pemerintah dan seringkali memperoleh pengawasan yang lebih ketat. Kegiatannya dibatasi oleh akte pendirian dan perkembangan peraturan yang berlaku. Nah, manajemen perusahaan di sini adalah upaya pengendalian dan pendayagunaan berbagai sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi sumber daya perusahaan sendiri ini meliputi 6M, yaitu man atau manusia, money, uang, material atau bahan, mesin atau mesin, kemudian metode, cara kerja, dan market. Jadi dalam memanfaatkan semua sarana manajemen yang ada di sini ini dibutuhkan teknik manajemen. Jadi macam-macam teknik manajemen yang perlu kita ketahui yaitu yang pertama manajemen by delegation. Teknik manajemen ini digunakan bila perusahaan semakin berkembang di mana jumlah tenaga kerja cukup banyak dan memiliki banyak cabang yang tidak hanya melayani pasar lokal. Jadi teknik ini dapat digunakan dengan prinsip-prinsip pendelegasian dan pengawasan pekerjaan dengan menggunakan asas perimbangan antara tugas, kekuasaan, dan tanggung jawab yang pendelegasiannya jelas dan tegas. Jadi manajemen by delegation ini harus bisa membagi delegasi dengan sesuai dengan aturan yang ada. Harus jelas antara tugas, kekuasaan, dan tanggung jawabnya sehingga pendelegasinya juga jelas dan tegas. Yang kedua yaitu teknik manajemen by exception. Teknik ini merupakan kelanjutan dari manajemen by delegation atau yang pertama, namun lebih ditekankan pada penguasaan teknik pekerjaan yang telah ditetapkan. Jadi manajer harus mampu memimpin, jadi memiliki mentalitas dan tanggung jawab dan memenuhi syarat teknis keahlian. Pengembangan struktur organisasi perusahaan ini ditekankan pada prinsip komunikasi dan pada asas pertukaran informasi.
Karena dalam menjalankan teknik manajemen, biasanya yang menjadi masalah adalah komunikasi dan kontrol. Jadi pentingnya untuk berkomunikasi dan kontrol dalam teknik ini. Yang ketiga yaitu manajemen by objektif. Jadi di sini teknik ini manajer berunding dengan para bawahannya mengenai tujuan apa yang akan dicapai hingga dapat ditetapkan sebagai sasaran perusahaan. Jadi sasaran ini dapat berupa target penjualan atau produksi yang dapat dipakai sebagai pedoman para manajer untuk menilai prestasi bawahannya. Jadi ada 3 hal yang biasanya menjadi ukuran prestasi, yaitu produktivitas dari kerja para bawahan secara individu, kemudian ada efisiensi perusahaan, lalu efektivitas dari pimpinan. Jadi penerapan teknik ini biasanya menghasilkan prestasi yang meningkat karena tujuan yang telah diterapkan jelas dan diketahui dengan baik oleh para manajer bawahan. Peningkatan prestasi menimbulkan masalah penghargaan atau remunerasi yang tidak sesuai dengan prestasi yang akan menimbulkan kekecewaan dari bawahan yang bersangkutan. Jadi di sini masalahnya yaitu mengenai ketika terjadi peningkatan prestasi, biasanya akan timbul dari masalah penghargaan yang berupa gaji atau remunerasi. Jadi ketika prestasi meningkat harus diiringi dengan peningkatan penghargaan. Tapi apabila tidak diikuti dengan peningkatan penghargaan, otomatis akan membuat yang bersangkutan akan kecewa. Nah, ini harus dijadikan perhatian oleh para pimpinan. Selanjutnya itu manajemen by results. Jadi dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk apapun, asalkan pimpinannya berusaha secara sadar menghadapkan dirinya pada 3 tugas ekonomi, yaitu perusahaan sekarang harus dibuat seefektif mungkin, gaya prestasinya harus ditingkatkan secara maksimal. Kemudian hal potensi harus ditemukan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, perusahaan harus menjadi unggulan di masa yang akan datang. Jadi manajemen jenis ini sangat berpatokan pada hasil. Jadi pimpinan harus bisa mendapatkan hasil yang maksimal mungkin dengan berpatokan pada 3 tugas ekonomi ini. Kemudian manajemen by system. Jadi teknik ini mengembangkan struktur organisasi menjadi suatu tata sistem di mana setiap sistem akan merupakan suatu kelompok aktivitas perusahaan yang diikat satu sama lain melalui metode dan prosedur tata urutan dalam mengerjakan atau menjalankan aktivitas tertentu. Jadi keuntungannya yaitu prosedur aktivitas organisasi dapat dikuasai dan ditertibkan. Begitu pula efisiensi dapat ditingkatkan melalui penyeragaman, normalisasi, dan standarisasi. Jadi teknik ini adalah memandang sebuah manajemen perusahaan sebagai suatu sistem yang sangat terikat oleh aturan-aturan atau prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Jadi semua harus tunduk pada sistem yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian manajemen by participation, dan ini dikenal dengan istilah total quality control karena banyak berorientasi pada perbaikan kualitas. Jadi manajemen partisipasif dirumuskan sebagai sistem untuk mengikutsertakan seluruh pihak secara gotong royong dan musyawarah untuk mufakat dalam rangka meningkatkan kualitas proses dan hasil kerja. Jadi wujud nyata teknik ini adalah dibentuknya gugus kendali mutu atau Quality Control Circle atau QCC di tiap unit kerja yang ada dalam perusahaan. Jadi dengan adanya kelompok gugus tersebut, karyawan dapat
berpartisipasi secara langsung dalam setiap pertemuan untuk membahas dan memecahkan masalah yang menyangkut perbaikan kualitas dan peningkatan produktivitas. Kemudian hasilnya dipresentasikan kepada pimpinan perusahaan. Nah, dari penjelasan-penjelasan di atas kita bisa tahu bahwa di sini ada dua pengertian manajemen, yaitu manajemen berdasarkan proses dan manajemen berdasarkan fungsi. Jika manajemen berdasarkan proses, kegiatan-kegiatan manajemen di sini terdiri atas proses, melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang keseluruhannya merupakan suatu sistem. Nah, sistem ini karena ada satu proses dengan proses yang lain saling terkait, bila satu proses tidak berjalan, maka tujuan manajemen sendiri itu akan sulit tercapai. Kemudian manajemen berdasarkan fungsi. Jadi kegiatan manajemen dilakukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan bidang dan fungsi yang mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Dalam praktek manajemen banyak dijumpai istilah manajemen yang menunjukkan bidang atau fungsi tertentu, misalnya manajemen pemasaran, manajemen produksi, keuangan, sumber daya manusia, dan sebagainya. Ya, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan dalam materi kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.